Nah, jangan di skip video ini ya, karena isi video ini daging semua. Terutama buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar, silakan tonton video ini. Halo sobat plot semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Nah, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan nih. Nah, pada video kali ini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada teman-teman semua yang ingin bekerja di kapal pesiar nih khususnya. Nah, jadi di sini saya memilih beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih teman-teman. Tapi sebelum memulainya, buat teman-teman nih yang baru pertama kali ke channel saya ini, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat, terutama buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Karena channel ini mengandung semua informasi seputar kapal pesiar. Oke, langsung aja ya, kita mulai dari yang pertama. Jadi gini teman-teman, setiap perusahaan kapal pesiar itu beda-beda ya peraturannya. Tapi kapal pesiar yang bagus itu ketika kalian akan finish kontrak, kalian sudah mempunyai jadwal keberangkatan ya, alias kalian sudah memegang job letter. Jadi kalian tahu berapa bulan kalian liburan dan join ke kapal apa dan kapan. Nah, jadi itu merupakan kapal pesiar yang bagus ya. Hampir 90% kapal pesiar di Indonesia agensinya seperti itu. Tapi ada juga nih yang agensinya katanya memegang job letter kalian. Nah, jadi saya nggak tahu nih. Terus mereka itu minta gini. Tapi saya nggak tahu itu benar atau enggak ya. Oke, kalau nyari aman nih, seperti yang teman-teman saya ceritakan, banyak nih yang kena tipu, disuruh ngurus dokumen, bayar ini bayar itu, tetapi tidak berangkat. Nah, jadi sesuai dengan prosedur, kebanyakan agensi di Indonesia itu akan interview terlebih dahulu. Dan jika kalian sudah lulus, baru kalian harus mengurus dokumen teman-teman. Nah, jadi gitu ya, kalian harus pintar-pintar nih memilih agensi ya. Sebenarnya caranya sangat mudah nih teman-teman. Kalian tinggal search saja di Google, ada beberapa agensi yang terpercaya ya dan sudah punya nama. Jadi kalian tinggal cek saja apakah agensi tersebut sudah pernah memberangkatkan siswanya ke kapal pesiar dan juga apakah agensi tersebut mempunyai web dan mempunyai kantor dan alamat yang jelas. Nah, biasanya untuk agensi yang abal-abal itu tidak mempunyai situs resmi, tidak mempunyai kantor, dan tidak pernah memberangkatkan siswanya sampai bekerja kapal pesiar. Atau yang paling mudahnya kalian bisa tanyakan ke teman-teman agensi apa yang mereka gunakan. Nah, jadi untuk biaya ini relatif ya teman-teman. Itu tergantung bagaimana kalian menggunakan uang tersebut. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena begini ya, untuk kalian sekolah di LPK tersebut, kadang LPK tersebut jauh dari rumah kalian ya. Nah, jadi kebanyakan uang kita itu bisa habis di akomodasi dan tempat tinggal nih teman-teman. Kayak uang transport, kemudian sewa kos. Nah, kebanyakan uang kita itu habis di sana. Tapi jika kita sisihkan atau kita tidak menghitung akomodasi tersebut, kira-kira biaya yang dihabiskan jika kalian LPK, kalian akan menghabiskan sekitar ya rata-rata ya 15 juta. Kemudian untuk keberangkatan ngurus dokumen sekitar 10 juta lah. Jadi kurang lebih 20 juta ya, 25 juta itu kalian akan habis untuk bisa sampai bekerja di kapal pesiar dari LPK, dari kuliah sampai kerja ke kapal pesiar. Itu di luar dari gini ya, di luar dari biaya akomodasi kalian. Nah, kalau ini
Begini ya teman-teman, untuk bisa bekerja di kapal pesiar itu kalian harus mempunyai skill. Jadi wajib ya kalian harus mempunyai pengalaman. Nah, jadi rata-rata di agensi kapal pesiar tersebut kalian harus mempunyai pengalaman minimal 1 tahun di bidang yang ingin kalian lamar. Contohnya nih, jika kalian ingin bekerja sebagai waiter, kalian harus mempunyai pengalaman di waiter selama 1 tahun. Nah, kebanyakan agensi kapal pesiar itu membuat peraturan ya atau persyaratan minimal 1 tahun di hotel berbintang. Contohnya bintang 4 atau bintang 5. Jadi nggak sembarang restoran ya. Yang ini nih, yang paling sering ditanyakan. Harus ya, kita harus bisa berbahasa Inggris. Nggak mesti perfect banget, tapi kalian bisa berkomunikasi dan tahu basic grammarnya bahasa Inggris. Karena di sana kalian komunikasi dengan beberapa negara ya, kurang lebih ada 23 negara di kapal tersebut, jadi mau nggak mau kalian harus menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Jadi bahasa Inggris itu wajib ya. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalian kursus dulu. Nah, jadi biasanya LPK di Indonesia itu langsung nih mengajarkan sistem kapal pesiar dan juga mengajarkan bahasa Inggris basic teman-teman. Kalau cewek itu sebenarnya ada di semua departemen ya, ada di housekeeping, ada di restoran, ada di gali pun ada teman-teman. Terus di laundry juga ada. Jadi cewek itu cocoknya di mana aja, tergantung pengalaman kalian. Jika kalian mempunyai pengalaman di spa, kalian bisa ngelamar spa. Kalau pengalaman kalian di restoran, kalian bisa ngelamar ke restoran. Jadi nggak usah nyesuaiin cewek di mana banyak. Jadi tinggal lamar aja. Kalau masalah mata minus, saya juga mempunyai mata minus nih teman-teman. Nah, jadi saya mempunyai pengalaman, saya langsung menanyakan ke dokternya, apakah mata minus masih bisa berangkat kapal pesiar? Bisa nih teman-teman, tapi ada persyaratannya. Waktu ini kebetulan saya di Puri Medika ya, dan di Puri Medika itu memberikan persyaratan maksimal minus 6. Nah, jadi jika kalian mempunyai minus lebih dari 6, coba aja deh tanyain dulu. Ini yang paling sering gagal nih ketika medikal di bagian gigi ya, terutama di gigi bolong. Jika kalian mempunyai gigi bolong, kalian nggak usah cemas, kalian masih bisa berangkat, tapi persyaratannya harus ditambal dulu. Tapi jika gigi kalian udah parah, maka gigi tersebut harus dicabut nih. Tapi tetap kalian akan lolos kok, tenang aja. Nah, ini nih yang paling gini ya, paling sering ditanyakan nih. Gini ya, sebenarnya itu nggak boleh ya di peraturan di kapal pesiar itu, di Human Resource Department itu sama sekali nggak boleh. Tapi namanya gini ya, ada seseorang petugas nih, petugas di kapal pesiar yang mengatur kamar gitu ya. Dia mempunyai tugas masalah schedule, masalah kamar, kita kamar dengan siapa. Nah, jika kalian ya seandainya kalian temenan nih sama petugas itu, jadi mungkin dia bisa nih langsung ya buat gimana ya, jalan pintas lah. Pokoknya kalau sesuai dengan pengalaman saya itu bener-bener bisa. Cuman dari peraturan itu nggak boleh teman-teman ya. Kalau agensi seperti ini mesti dipertanyakan ya teman-teman. Kebanyakan agensi itu harus menyelesaikan interview terlebih dahulu. Jika kalau sudah lulus oleh user atau pihak kapal pesiarnya, di saat itulah kalian harus mengurus dokumen nih. Nah, mengurus dokumen ini kalian memerlukan biaya ya. Jadi jangan dulu deh kalau disuruh bayar, tapi kita belum interview itu udah tanda tanya ya. Nah, untuk ukuran koper nih. Nah, kita bisa membawa 2 koper ya. Maksimal ukuran kopernya tuh 32 inci sampai 34.
Jadi 2 koper ini masuk ke luggage, ke pesawat, tapi untuk ke cabinnya, untuk ke tempat area kita duduk di dalam pesawat, kita bisa membawa 1 tas ransel atau 1 mini koper yang mempunyai koper tersebut mempunyai ukuran maksimal 22 inci ya, 22 inci dengan berat maksimal 7 kg. Jadi itu ya, untuk pelaut itu normalnya beratnya itu 23 kg untuk 1 koper, tapi untuk pelaut maksimal 40 kg. Jadi totalnya itu 40 kg ya, untuk flight internasional ya. Kalau ditanya berat atau enggak, dibandingkan di darat ya, beda jauh teman-teman. Kerja di kapal pesiar itu penuh dengan tekanan dan juga kita bertarung dengan waktu ya. Jadi gini nih teman-teman, contohnya nih saya ceritakan dulu ya. Ada contoh ketika tamu makan nih di restoran di darat ya. Mereka itu emang benar-benar makan. Tapi kalau di kapal pesiar itu mereka makan dan habis makan itu mereka ingin menonton pertunjukan, contoh sulap atau penyanyi atau gimana ya. Pokoknya mereka itu harus menonton show teman-teman. Contohnya dia makan jam 5:30 ya, tapi show-nya itu jam 7. Coba pikir teman-teman, kita harus cepat-cepat nge-serve dia supaya dia itu bisa pergi sebelum jam 7 teman-teman. Itu sulit banget. Kita pun sebagai waiter itu nggak cuman nge-serve dia ya, nge-serve 30 orang teman-teman, sampai ada ratusan orang itu sibuk banget, itu pokoknya sulit banget. Jadi tekanannya itu seperti itu ya. Dan kita itu kerja lebih dari 10 jam ya, sampai 11 hingga sampai 13 jam pun pernah nih teman-teman. Jadi selain dengan jam kerja yang panjang, terus ada tekanan ya. Ya namanya tekanan di setiap tempat kerja juga ada tekanan, tapi tekanan ini kita nggak bisa imbangin karena kita udah jauh dari keluarga, nggak ada teman curhat, kemudian kadang kapalnya itu goyang, jadi kita kondisinya juga jadi nggak bagus. Terus kebanyakan itu jadwalnya itu split ya, jadi broken schedule. Kalian nggak bisa tidur straight sepanjang itu, nggak bisa teman-teman kalau di kapal pesiar. Terus jeleknya itu ada training, ada drill, pokoknya berat teman-teman. Tapi kalau kalian udah terbiasa itu mah nggak apa-apa. Pokoknya pikirin aja gajinya ya. Nah, ini juga yang paling sering ditanyakan ya. Untuk berapa lamanya itu tergantung nih teman-teman. Ada beberapa agensi yang asal nerima aja ya. Asal nerima kru yang baru tapi di hold karena kapalnya belum membutuhkan. Tapi ada juga beberapa agensi yang membuka lowongan ketika kapal pesiar tersebut memang benar-benar membutuhkan nih teman-teman. Jadi gini, di agensi yang asal ngerekrut ini, ketika kapal pesiarnya membutuhkan orang, jadi mereka udah siap nih, udah dokumen, udah ada kru yang nunggu, jadi cepet ya mereka mengirimkan krunya ke kapal pesiar. Tapi yang ini, yang tidak pernah membuka lowongan karena kapal pesiarnya belum membutuhkan, mereka itu akan secara cepat menerima kita ya, supaya kita cepat-cepat berangkat. Jadi ada 2 tipe nih teman-teman. Jadi itu tergantung ya, ada juga teman yang nunggu 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Pokoknya sabar aja. Saran saya jangan dulu resign ketika kalian masih kerja nih. Pokoknya kalian sambil kerja menunggu jadwal keberangkatan kalian. Itu saran saya. Jadi ini nih. Buat kalian yang baru pertama kali kapal pesiar, berdoa aja ya supaya kalian ada temennya nih berangkat. Soalnya kalau kalian berangkat sendiri itu kemungkinannya besar juga nih teman-teman, besar ya. Maka dari itu kalian ketika di bandara, di perjalanan itu, jika kalian tidak mengerti atau tidak tahu mau harus kemana, nggak usah ragu kalian menanyakan ke seseorang di sana. Pokoknya tanyakan saja, nggak usah ragu. Tapi buat teman-teman yang mempunyai teman berangkat di hari yang sama dan tujuan yang sama, kalian harus bersyukur. Tapi tenang kok, buat kalian yang pertama kali ke kapal pesiar dan berangkatnya sendiri, kalian akan di briefing terlebih dahulu oleh agensinya. Kalian harus ke mana, kalian harus siapin apa aja, pokoknya nanti di briefing secara detail, jadi nggak usah cemas.
untuk umur, kebanyakan kapal pesiar itu minimal untuk keberangkatannya itu 21 tahun ya. Tapi ada beberapa kapal pesiar yang sudah boleh memberangkatkan krunya di umur 19 tahun. Dan untuk maksimalnya ada beberapa agensi yang memberikan maksimal umur sampai 45 tahun. Ada juga yang sampai 35 tahun. Nah, jadi beda-beda ya. Buat kalian yang ingin melamar kapal pesiar, kalian tanyakan dulu ke agensinya, lihat dulu persyaratannya untuk maksimalnya sampai umur berapa. Jadi rata-rata umurnya dari umur 21 tahun sampai 35 tahun atau 40 tahun ya. Nah, gimana teman-teman? Nanti saya akan buatkan lagi video-video menjawab pertanyaan para subscriber nih. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin bekerja di kapal pesiar. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kemudian jika kalian mempunyai pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Anyway, banyak teman-teman saya yang nanyain seputar kapal pesiar di Instagram, di TikTok, dan juga di Facebook. Mending kalian tanyakan langsung di YouTube ya, karena saya lebih sering aktif di YouTube. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa ya di video berikutnya. Salam sahabat pelot semua.